Oke, tahu nggak sih kalian bahwasanya data dari PISA kita tuh cukup tertinggal dalam literasi. Video kemarin aku udah bahas tentang multiliterasi global. Dan asal teman-teman tahu, banyak sekali case-case di dalam pendidikan di Indonesia itu ketidakberhasilannya ada beberapa faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini bisa jadi dari motivasi belajar dari si murid ini karena ketidaktahuannya bagaimana sih aplikasi pembelajaran ini dalam kehidupan dia sehari-hari. Kedua dari eksternal. Eksternal ini bisa jadi dari orang tuanya dan juga dari gurunya dan juga dari lingkungannya. Kadang kita melihat bahwasanya kok banyak banget sih faktor yang mempengaruhi ini tuh kebanyakan dari luar gitu. Karena kita merasa bahwasanya segala bentuk pengaruh-pengaruh itu biasanya datang dari luar gitu. Jarang pengaruh itu datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi, ketika kita ngomongin tentang kenapa sih banyak anak Indonesia yang kurang berhasil dalam pendidikannya. Kurang berhasilnya tuh bagaimana sih? Yang pertama, masih banyak orang-orang yang percaya hoax gitu. Masih banyak orang yang belum bisa memilah informasi dengan benar. Masih banyak orang yang tidak suka membaca. Itu adalah dimana bukti bahwasanya kita ini perlu untuk lebih berlatih lagi untuk belajar memahami sebuah informasi. Kenapa sih hal itu tuh bisa penting banget gitu? Teman-teman semuanya, asal kalian tahu, informasi itu datangnya dari berbagai macam hal dan kalian harus bisa menangkap itu dan mengkorelasikan dalam kehidupan kalian. Mengkaitkan atau mengkorelasikan ini adalah kemampuan yang harus dipunyai oleh banyak manusia gitu. Karena semua masalah, semua informasi itu saling terkonek satu sama lain. Dan kalau kita tidak pandai untuk mengaitkan sebuah informasi, otomatis kemampuan literasi kita perlu dipertanyakan. Dan kalau ngomongin tentang pengelolaan informasi, ketika kita belajar, ketika kita dengerin guru kita menyampaikan sebuah informasi, menerangkan sebuah materi itu adalah sebuah informasi buat kita. Dan kalau kita tidak pandai mengaitkan informasi yang didapat dari sekolah, dari kelas untuk kehidupan sehari-hari, berarti kan kita belum mencapai titik di mana kita tuh bisa mengaplikasikan tentang multiliterasi global itu sendiri. Nah, buat teman-teman semuanya, coba deh kita bikin simple lagi. Ketika guru menyampaikan di dalam kelas, pastinya kita berharap materi yang disampaikan guru itu bisa difahami oleh siswa. Dan difahami oleh siswa itu kadang sebatas siswa bisa mengetahui materi ini karena dia itu hafal gitu. Padahal yang kita harapkan adalah kita bisa menanamkan konsep, kita bisa membuat mereka paham, karena tahu belum tentu paham ya. Kita berharap bahwasanya anak itu bisa memahami sebuah materi itu dan bisa dikaitkan dalam kehidupannya. Buat apa datang ke sekolah? Karena hanya menghafal saja. Padahal kita berharap bahwasanya kita bisa menanamkan sebuah konsep buat si anak. Jadi belajar itu memang perlu pelan-pelan. Bener banget sih di kurikulum 13 atau kurikulum merdeka ini bahwasanya kalau memang di dalam kelas itu kondisinya mereka belum mumpuni untuk bisa mengaplikasikan ilmu tersebut, belum paham terhadap ilmu tersebut, belum tahu gimana sih korelasi ilmu itu dalam kehidupannya, nggak apa-apa di situ aja terus gitu. Tapi kan ada yang namanya tuntutan materi yang harus kita capai nih dalam semester dan juga dalam tahunan. Nah, sekarang coba kita gali lagi terhadap diri kita sendiri gitu. Aku kan kuliah di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Kadang aku juga berpikir di dalam mata kuliah aku tuh untuk bedah lagi dan mengingat pengalaman-pengalaman aku selama aku kuliah. Ternyata dalam kuliah itu seharusnya tuh aku sudah mempersiapkan diri untuk bisa belajar bagaimana meringkas sebuah materi itu menjadi sebuah materi yang mudah difahami. Itu tuh aku dapat ketika kita magang. Nah, ketika magang, ternyata kita itu punya waktu yang cukup lama kan untuk melakukan riset. Risetnya adalah bagaimana caranya kita tuh mengolah informasi yang kompleks menjadi informasi yang mudah. Sehingga ketika kita ngajar, kita tuh bisa mengajarkan materi tersebut dengan gampang difahami, bukan gampang dihafal. Makanya aku berharap banget kita, guru-guru di Indonesia itu adalah seorang create explainer. Sebagai seorang yang sangat bagus banget dalam menjelaskan sesuatu. Tapi kenyataannya, ternyata kita tidak menggunakan waktu kita pas waktu kuliah ini untuk belajar hal itu gitu. Ternyata ada korelasinya loh, kayak kita belajar tentang productivity, kita belajar tentang manajemen kita juga belajar bagaimana riset, mencari data, membaca. Itu berkaitan sekali ketika kita mengajar nanti. Ketika kita mengajar, kemampuan kita untuk riset itu sangat dipacu sekali. Kalau kita tidak punya kemampuan riset yang cepat gitu, otomatis kita nggak akan bisa menyampaikan materi itu secara sederhana. Kadang kita juga marah-marah sendiri kayak kenapa sih kamu tuh nggak ngerti-ngerti materi ini? Nah, bisa jadi permasalahannya adalah bagaimana ketika kita menyampaikan
sesuatu. Jangan-jangan kita menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa yang sangat tinggi. Jangan-jangan kita menyampaikan sesuatu itu sangat kompleks, nggak sederhana. Jangan-jangan kita nggak bisa menjelaskan sebuah inisial gitu kan ke dalam bahasa yang sederhana, sehingga anak nggak ngerti. Sedangkan kita udah pernah baca buku, kita juga udah pernah dapat penjelasan dari orang A, B, C, sehingga kita tahu maksudnya kata ini tuh apa gitu. Tapi kalau anak kan nggak tahu gitu. Even kita udah jelasin pengertiannya, tapi kadang itu tuh menjadi kompleks buat mereka. Makanya ketika kita itu masih kuliah, kita gunakan waktu itu untuk bisa memacu diri kita melakukan sebuah riset. Karena menjadi seorang guru itu kita dikejar banget, dikejar materi, dikejar waktu yang berkaitan dengan memperbaiki si anak-anak ini. Kalau kita tidak punya kemampuan riset yang baik, otomatis kita tidak punya banyak wawasan untuk bisa upgrade ilmu tersebut kepada anak-anak. Ya, sebagai seorang guru pun kita tetap harus belajar. Gimana penyampaian kamu kepada anak-anak? Apakah itu sudah sederhana? Jangan-jangan masih kompleks loh, sehingga mereka tuh nggak ngerti kamu ngomong apa. Jangan-jangan kita bukan great explainer buat mereka, karena kita merasa bahwasanya yang penting aku udah menyampaikan materi aja. Padahal yang paling penting adalah konsep yang kamu sampaikan ke mereka itu apakah sudah cukup sederhana dan bisa dimengerti mereka. Aku belajar ini ketika aku SMP, dan aku merasa aku baru tahu nama teknik ini adalah teknik Feynman atau Feynman teknik. Teknik Feynman ini berasal dari Richard Feynman, yaitu seorang saintis yang udah dapat Nobel, dan beliau ini bisa menerangkan sebuah konsep sains yang kompleks dengan konsep yang sederhana. Jangan-jangan teknik Feynman ini hanya bisa digunakan untuk menjabarkan sains, tapi ternyata teknik ini bisa digunakan di semua pelajaran. Dan di semua pelajaran itu tentunya kita bisa aplikasiin teknik ini dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman tahu kan, kalau kita mau memahami sebuah materi, otomatis kita harus belajar mengetahui materi tersebut. Memang tidak suka membaca, cobalah cari tahu dengan mendengar. Kalau kalian nggak suka dengan cara mendengar, coba cari tahu dengan cara diskusi. Jangan pasif terhadap sebuah informasi. Ketika kalian sudah tahu informasi ini, coba kalian tulis di dalam selembar kertas judul materi yang ingin kalian pelajari. Setelah kalian tulis judulnya, coba kalian sampaikan atau tulis di dalam kertas tersebut pengertian atau hal-hal apa saja yang kalian dapat, intisari dari materi yang ingin kalian pelajari. Terus aja di kertas itu. Coba kalian sampaikan kepada orang-orang di sekitar kalian. Nah, materi itu bisa diterima semua kalangan, semua umur, semua level ketika materi itu sederhana. Kalau kita ingin menantang diri kita untuk menjelaskan materi tersebut, coba deh kalian jelasin ke anak umur 6 tahun. Karena aku pernah baca quotes-nya, if you can't explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. Jadi dari quotes itu aja kita udah tahu kalau kita mau challenge diri kita, apa kita memahami materi tersebut atau konsep tersebut, coba sampaikan kepada anak yang berusia 6 tahun. Kalau mereka masih belum bisa memahami itu, barangkali bahasa yang kita gunakan itu masih sangat kompleks buat mereka. Buat teman-teman semuanya, kalau merasa kayak setelah kalian baca tulisan kalian terkait resume atau intisari yang kalian tuliskan dalam paper tersebut, coba identifikasi kata-kata yang masih menurut kalian kompleks atau menurut orang lain kayak kau nggak paham ya di bagian ini. Nah, coba kalian bikin lagi lebih sederhana. Menyederhanakan kata-kata itu bisa kita lakukan dengan kita melakukan parafrase. Parafrase itu adalah bagaimana kita mengubah kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat yang sederhana, membuang barangkali ada yang dibuang, ada yang diubah tata letaknya, kalimat aktif jadi pasif, pasif jadi aktif, itu bisa kalian lakuin. Kita bikin kayak make it simple aja gitu, karena semakin kita bisa menjelaskan dengan baik, maka semakin simple penjelasan kita. Semakin kita bertele-tele, berarti kita belum memahami materi itu dengan utuh. Jadi buat teman-teman semuanya, teknik ini aku ulangi lagi ya. Jadi teknik tadi namanya apa ya? Teknik Feynman. Terus siapa yang nemuin teknik ini? Richard Feynman, betul sekali. Jadi aku juga menggunakan cara ini ketika aku melakukan riset untuk pembelajaran, ketika aku juga mencoba untuk mengaitkan apa sih pembaruan ilmu ini dalam lingkup kehidupan sehari-hari itu apa. Apakah ilmu ini ada kaitannya dengan buku-buku sekarang? Apakah ilmu ini berkaitan dengan sebuah film? Kita berusaha untuk lebih berwawasan global. So, kaitannya di multiliterasi global ini sangat penting banget untuk kita bisa belajar bagaimana caranya mengelola sebuah informasi. So, teman-teman semuanya, aku berharap kita semuanya bisa belajar cara-cara untuk mengelola informasi dengan baik dan benar. Aku berharap kita semuanya bisa bebas dari hoax. Kita juga mau untuk membaca sebuah informasi dengan utuh. Nggak ada ruginya ketika kita baca sesuatu. Okay? So, yeah, I think it's enough for today. Dan have a good day. Peace, Irama. Bye.